Bertemu kembali bersama saya, Laingan Purba, manusia purba yang hidup di zaman now. Dalam kesempatan ini, kami mencoba memberikan satu fakta sejarah tentang kekristenan bahwa ada tiga bagaimana orang Kristen sejak jemaat mula-mula melaksanakan ritual penyembahan kepada Allah. Yang pertama adalah sholat 7 waktu. Yang kedua adalah Sabat. Mereka melaksanakan ibadah pada hari Sabat, masuk ke sinagoge atau rumah bait Allah. Atau mungkin juga pada hari Minggu juga mereka melaksanakan itu mengingat Yesus bangkit. Selain Sabat, mereka juga hari Minggu melaksanakan itu juga. Yang menjadi cikal bakal gereja nanti juga melaksanakan ibadah pada hari Minggu, tidak lagi pada hari Sabat seperti itu. Yang selanjutnya adalah Hajj, atau dalam bahasa Aramaiknya haji, yaitu adalah panggilan untuk datang berkunjung ke Yerusalem, ke bait Allah, di mana di sana adalah bait Allah yang dinyatakan adalah di sana nanti Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi untuk mengingat itu mereka melaksanakan ibadah Hajj atau ibadah haji dalam bahasa Aramaiknya dari seluruh penjuru bumi. Kita ingat pada waktu hari Pentakosta, semua orang dari Libya, dari Arab, dari mana, dari Ethiopia, dari Roma datang ke Yerusalem. Kita ingat juga Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti dia ngapain di sana? Adalah melaksanakan ibadah Hajj yang tadi, karena orang Yahudi juga dipanggil untuk kembali beribadah ke Yerusalem pada hari-hari tertentu, hari-hari kalender agamawi mereka. Itu mungkin 3 ibadah atau ritual yang dilaksanakan oleh orang Kristen. Bahkan sampai sekarang gereja-gereja Ortodoks Syria, gereja-gereja Koptik yang ada di sana, di daerah Libanon, di daerah Palestina, daerah-daerah Timur Tengah lah pada umumnya melaksanakan, ada banyak yang melaksanakan 7 waktu sholat tersebut, ada melaksanakan ibadah atau abuda di sinagoge, ada melaksanakan hajj yang tadi atau haji yang tadi, datang dari seluruh penjuru bumi untuk datang beribadah ke Yerusalem, kota kudus, kota suci. Kira-kira seperti itu. Kenapa kami menggunakan kata sholat? Itu berasal dari bahasa Aramaik juga, yaitu selota. Selota itu adalah doa-doa. Kita ingat Daniel 3 kali sehari melaksanakan selota, sholat tersebut. Daud 7 kali sehari melaksanakan selota tersebut. Kalau ada banyak pergumulan, biasanya Daud melaksanakan seperti itu. Sebenarnya itu udah doa-doa yang dilaksanakan dari sejak agama Yahudi atau agama orang Israel yang menjadi cikal bakal adanya Kristen setelah digenapi janji Yesus sebagai Al-Masih itu sendiri yang mereka nantikan. Dalam konten sebelumnya kami mencoba bahwa orang Yahudi belum menerima Yesus sebagai Al-Masih. Mereka masih menantikan Al-Masih itu sampai sekarang. Ketika Yesus menyatakan dirinya Al-Masih, waduh, langsung marah, disalib, dianggap sebagai penyesat atau melaksanakan banyak penyesatan tentang agama Yahudi sendiri. Selota yang tadi 7 waktu itu ada juga latar belakangnya, yaitu pertama adalah mengenang Yesus ditangkap. Pagi-pagi itu ada pasukan Romawi, pemuka-pemuka agama, imam-imam besar, Kayafas dikatakan seperti itu, dengan anggota-anggotanya datang menangkap Yesus jam 6 atau sekitar bangun tidur, mereka langsung sholat awal. Sholat yang kedua adalah jam 9, di mana Yesus mulai diarak melalui Via Dolorosa atau jalan salib itu, di mana dianiaya, dicaci maki, diludahi, dicambuk seperti itu. Orang Kristen juga datang berdoa mengenang penderitaan Yesus diarak memikul salib, hingga ada Simon dari Kirene, ketika Yesus telah menderita memikul salib itu,
ada Simon dari Kirene. Mengenang itu semua orang-orang Kristen, jemaat mula-mula, mereka berdoa setiap hari katanya. Ya, oke. Dengan 7 waktu sholat yang tadi. Dibaca Kisah Para Rasul ada, semua dicatat itu. Jam 12 siang, jam 9 waktu Pentakosta juga mereka berkumpul di satu tempat. Mereka penuhan Roh Kudus, dikatakan mereka mabuk. Petrus berkata, mana ada mabuk jam 9. Itu jelas dikatakan. Mereka berkumpul jam 9. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jam 12 siang, mengenang bahwa Yesus telah disalib seperti itu dengan kegelapan menutupi bumi. Yesus disalib gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3. Jam 12 juga mereka berdoa, melaksanakan sholat yang ketiga. Yang keempat adalah jam 3, di mana mereka mengenang Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani itu bukan bahasa Yunani Alkitab, tapi bahasa Aramaik juga. Karena kita ingat di dalam Alkitab itu ada dikatakan bahasa Aramaik, talitakum, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, itu bahasa-bahasa Aramaik yang digunakan juga dengan bersamaan dengan kata selota, sholat yang tadi. Yang keempat, yang kelima adalah jam 6, di mana orang menurunkan, atau Yusuf orang Arimatea itu menurunkan Yesus karena besoknya hari Sabat. Jadi Yusuf orang Arimatea itu menurunkan Yesus dari salib, di mana juga di sana adalah Nikodemus ya. Nikodemus ada di sana juga yang mengatakan bahwa sungguh orang ini benar. Nikodemus di Yohanes pasal yang ketiga itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus juga ada di sana. Jadi mengenang Yesus diturunkan dari kayu salib, mereka juga sholat yang kelima. Yang keenam adalah sholat jam 7, jam 8, di mana Yesus dirempah-rempahi di kain kafan untuk dimasukkan ke liang kubur. Itu yang keenam, sholat yang keenam bagi orang Kristen pada jemaat mula-mula atau jemaat perdana. Yang ketujuh adalah sholat jam 12 malam, di mana Yesus di Getsemani pada waktu itu menyuruh murid-muridnya, berjagalah. Yesus berjalan beberapa langkah dari muridnya itu. Yesus berdoa semalaman seperti itu, dan jam 12 malam itu ternyata muridnya tertidur. Kita lihat Yesus malam sebelum Yesus disalib ya. Itu ada 7 waktu sholat orang Kristen sejak awal. Jelas semuanya itu kalau kita baca Kisah Para Rasul itu. Jam 3 ingat Cornelius juga dengan Petrus yang akan dipertemukan Tuhan. Cornelius yang ingin bertemu Petrus itu didatangi oleh, karena berdoa. Petrus juga jam 12 siang itu bahwa Yesus menunjukkan makanan-makanan semua termasuk makanan haram dikatakan. Adakah yang haram? Itu jam 12. Oke. Jadi ada dicatat di sana. Paulus juga, kita ingat sama Silas di penjara, jam 12 malam mereka berdoa juga, sehingga pintu-pintu penjara terbuka semua ketika mereka berdoa di hadapan Tuhan. Berarti itu sebenarnya dilaksanakan oleh jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Dicatat dalam Kisah Para Rasul itu juga. Tiap hari mereka berdoa 7 waktu sholat tersebut. Sholat itu berasal dari bahasa Aramaik yang tadi, seperti kami katakan bahwa selota, bahasa Ibrani juga mengatakan itu. Yang selanjutnya adalah abuda, masuk ke Indonesia adalah ibadah itu pada hari-hari Sabat. Yang selanjutnya adalah ibadah Hajj, yaitu naik ke Yerusalem, mengingat bahwa Yesus akan datang di Yerusalem, katanya seperti itu, di gunung Allah seperti itu. Yang pasti sesuai dengan agama Yahudi juga, mereka datang dari seluruh penjuru untuk mengunjungi kota suci dan bait Allah yang ada di Yerusalem. Kenapa orang Kristen di Indonesia tidak melaksanakan ini? Ya, kita ingat bahwa di Indonesia kekristenan dibawa oleh negara-negara Eropa dan negara-negara Barat. Sehingga budaya itu yang menjadi dasar beribadahnya orang Kristen daerah Arab di Eropa, dengan itu yang menjadi dasar beribadah kita. Di konten lain kami akan coba menjelaskan bagaimana sebenarnya ibadah yang berkenan kepada
Tuhan.